teman-teman Kalapuna, ketemu lagi dengan Mongol di acara kita yang ditunggu-tunggu banyak orang. Kita udah berapa kali trending, ya kan? Karena kita punya bintang tamu yang luar biasa, yang selalu punya pengalaman horor yang tidak dibuat-buat, tapi dari pengalaman hidup mereka. Dan hari ini Mongol juga kedatangan seorang bintang tamu, dua orang bintang tamu yang sangat luar biasa kisah hidupnya. Mereka sempat viral di TikTok. Narsum kita ini juga sering mendapatkan teror dari orang-orang yang tidak menyukainya. Kisah ini berawal dari kematian ayah yang tidak wajar hingga turun-temurun menimpa anaknya yang masih balita. Langsung aja kita ngobrol bareng Ica dan Mama Ica. Tante, namanya siapa? Ibu Sauro. Ibu Sauro. Sauro. Ini Ica ya? Iya, Ica. Ini Ninja. Iya. Bun, ini Mongol mau nanya nih buat Ica juga. Gimana awal cerita rumah yang kamu beli selalu diganggu ODGJ itu? Mama. Ya awalnya sih kita kan beli ya, beli kita kan nggak tahu kalau di situ ada orang stresnya. Iya. Karena Ibu stresnya ke depan. Soalnya kan saya nama TV-nya Mongol stres. Jadi pasti bilang orang stres, gue langsung gua lagi. Jadi ternyata tetangga rumah Mana itu sih? ada orang ODGJ. iya kalau katanya di TikTok tuh ODGJ, kalau saya bilang orang stres. Terus Nah itu yang jualin itu kan nggak ngasih tahu kalau di situ ada orang stresnya gitu kan. Jadi kan saya ya udah saya bayar aja gitu kan. Tadinya rumahnya bekas konveksi jelek gitu kan. Ya udah saya beli, terus habis saya bayar udah saya kan nggak begitu merhatiin, jadi saya kirim tukang suruh bongkar tuh semua. Saya bangun gitu kan, bangun 2 rumah di situ. Nah terus setelah bangun ya begitu, pas sudah selesai, udah lagi kita ada mau penjualan rumah itu, tiba-tiba dia tuh kayak nggak suka gitu kita mau jual rumah itu gitu. Dia teriak-teriak, ketok-ketok tiang listrik gitu kan. Jadi setiap ada pembeli dia tuh marah gitu. Kalau ada pembeli nih, kita ada pembeli nih datang, dia keluar itu terus udah ngomongnya udah ngawur gitu, tidak dijual Not for sale gitu. Terus hebat loh, ODGJ bisa bahasa Inggris nih. Iya, Bang, bahasa Inggris. karena kan dia itu tadinya dia kerjanya di itu di kantor di asuransi. Oh, pantesan. Jadi dia tuh ditinggal suami, mungkin ini Depresi. juga depresi. Betul. Depresi, punya anak 4. Tapi dengan kondisi punya tetangga ODGJ itu berarti pasti merasa sangat terganggu. Terganggu, semua juga di situ sebenarnya tetangga semua pada terganggu sebenarnya. Cuman gitu. kan bisa dikompromikan karena mungkin ya namanya juga orang sakit ya. Tapi lama-lama pasti kan juga jadi kita Resah. membuat. Jadi resah. Udah gitu kan kita mau obatin gitu kan. Waktu itu kan saya udah lapor RT, udah lapor kelurahan, kecamatan. Cuman kan belum ada persetujuan dari keluarga, jadi belum bisa dibawa gitu. Tapi dan karena kan kemarin di video juga kan Sapa Ica kan kasih lihat ada video yang di TikTok itu kan apa Potong-potong tiang. dan itu kan ternyata sempat dipertemukan dengan Kak Novi dan Dinas Sosial. Sudah sempat. Udah sempet, cuman tapi orangnya nggak ada. Orangnya pulang. Orang lagi pulang kampung. Tiba-tiba terus akhirnya si Novi anaknya yang diwawancarain kan, yang ditanyain gitu di ini, bahwa nih mama nanti mau diobatin secara gratis gitu. Nah, dengan kondisi yang ada kan Ica sempat ngepost video di TikTok. Iya. Nah, itu Ica sempat diancam atau diteror gimana? Diancam teror. Terornya kayak semacam chat dulu, Om. Kayak di chat yang aku udah kirim ya. Kayak gitu. Masukin paku perut. Jadi nggak suka. Sampai ke situnya. Masukin paku. Makanya kan. Tapi aku di situ posisinya aku nggak balas sama sekali. Jadi Ica tuh maksudnya diancam oleh anaknya atau oleh Keluarganya, pihak keluarganya. Oh, pihak keluarga. Aku kan nggak tahu itu posisinya dia pakai akun fake. Oh, pakai akun fake. Terus Nggak mau akun asli. Kayak nggak berani dia. Terus foto profilnya juga pakai foto aku. Tapi kan berarti setelah mendapatkan teror, Ica dan keluarga itu juga sering mengalami sakit nggak wajar ya, Mak? Nah, kabarnya Tapi juga kita badan Ica sempat mengeluarkan garam. Maksudnya apa tuh, Dek? Pas lagi
apa namanya diurut ya, sama orang yang bisa juga. Itu kan biasanya, emang aku punya langganan tukang urut Bang Mongol. Maksudnya kalau misalnya ngurut kayak biasa, cepet gitu sama dia kayak buang-buang angin gitu kan. Tadi juga Iya gitu-gitu doang. Nah pas sama dia itu lama tuh tumben 2 jam. Sampai dia bilang, ini badannya ngeres semua. Emang sakit banget dipegang sama dia. Selama 2 jam. Gak lama itu kakak juga, keluarga Aram juga ngeres badannya semua. belum lama ini kan Ica diminta oleh seorang tokoh agama untuk mengungsi. Ya ini belum lama ini. Ada keponakan Ica mengalami Kejang-kejang. Itu gimana deh kejadiannya? Itu sebelum aku, kan aku udah rapi, apa namanya? Rapi di bilas tuh Om. Abis itu kakak kena, adik kena tuh yang itu. Juga buang-buang air. Ini nih, yang baju hitam. Adik aku juga kena itu juga. Terus nggak lama lagi aku kan ceritanya melipir ke pom bensin. Aku habis sholat tuh. Aku bilang, aku nunggu anak aku nih. Aku bilang, jangan duluan. Aku udah feeling gitu tuh Bang Mongol. Ayo jalan bareng-bareng. Pas jalan, tiba-tiba ada kayak kaca ATM tau gak sih Bang Mongol? Kan itu tebal banget ya. Aku lewat, pecah. Dari situ ada video. Itu padahal lu lewat, bukan lu masuk. Enggak, aku lewat habis sholat. Gitu. Sampai segitunya ya. Terus habis itu nggak lama, berapa hari kemudian kemarin Rizky ya, kejang-kejang, ponakan. Ya, Sekarang Ini masih dirawat. Masih di rumah sakit. tapi kan maksudnya ini orang rese sebenarnya. Maksudnya kalau memang berani tuh harusnya face to face. Nah, itu Jangan aku udah pakai ajakin ilmu mulu. gaib. Aku udah ajakin mulu. Sempet juga, maaf ya Bang Mongol ya, maksudnya di warga setempat juga bilang sama aku, Kak, hati-hati aja soalnya dia kan orang seberang. Kayaknya emang dia pada juga udah tahu kayaknya dia mainnya kayak gitu. Tapi kita mau flashback dulu nih. Ya. Bener nggak kalau Papa Ica juga pernah mati suri dan kabarnya juga mengalami kematian yang tidak wajar. Bener nggak Bunda? Iya, betul. Dia memang pernah ngalamin mati suri tuh berapa kali ya? Udah 3 kali ya. Waktu sebelum nikah sama yang udah nikah 2 kali. Nah terus kemarin tuh terakhir, jadi dia tuh nggak sakit, cuman pusing gitu kan. Berat kepalanya sama sesek. Berat, Badannya sama sesek. sesek gitu kan. Kita udah panggil orang pintar. Memang satu ya kita kembali lagi kan. Memang udah umur gitu kali ya, perjalanannya seperti itu gitu. Ya, cuman, Tapi kan nggak ada salah untuk berusaha. iya udah kita udah berusaha. Cuman ya memang ya mungkin Allah berkehendak lain gitu. Jadi makanya ya udah saya bilang memang dia nyebutin satu-satu. Di waktu dia lagi sedang sakit itu dia nyebutin orang-orang yang nginin dia. Jadi secara tidak sadar dia ngomong, ditanya kan sama tokoh agamanya tuh, ditanya nih yang iniin, yang ngobatin. Dia tanya, emang siapa sih yang disebutin nama dia, tapi dia nggak sadar nyebutin nama ini. Nah tokoh agama itu nanya ke saya, ibu kenal kok, orang baik. Saya bilang orangnya baik kok, kayak keluarga gitu. Saya bilang ya alhamdulillah, ya udah memang udah sampai kehendak juga gitu. Jadi ya udahlah kita. Tapi setidaknya berarti kan dengan kita ridho berarti kan Bapak dilampangkan jalannya menuju sang. Jadi kita ikhlasin aja udah semua gitu kan. Ya memang segala sesuatu semua kan titipan. Betul. Nah, berarti di saat almarhum masih ada, Ayah tuh sering dapat ancaman apa aja sih, Bun? Waktu itu pernah kita ada orang lemparin apa tuh namanya, kain putih ya. Dia tuh kain kafan tapi di dalamnya ada tanah, tapi ditulisin tuh nama suami kan, ditulisin tengkorak gitu kan, gambar tengkorak. Akhirnya saya nggak berani buka, saya bawa ke kiai kan. Saya tanya ke kiai itu, terus kata dia mau diapain gitu. Oh nggak usah diapa-apain, dibuang aja. Terus ya udah, pokoknya kita nggak mau tahu siapa orangnya gitu aja udah. Nah, jadi biar kita udah serahin aja sama Allah, nanti Allah yang punya gitu aja. Tetapi dengan kondisi hal-hal seperti itu, dari sisi Ica sebagai anak gimana deh? Ya gimana ya, jalanin aja udah Om. Tawakal aja ya. Tawakal aja. Tabah aja ya. Soalnya waktu ikhlasin. ayahnya lagi sakit itu semua kena. Semua kena. Hah? Ada kesurupan. Nih. Oh, ini ngamuk-ngamuk sampai pintu sampai jebol. Ditendang. Ditendang. Itu lagi kalut banget keadaan di rumah. Wajar nggak wajar juga. Itu papa masih ada ya, posisinya itu lagi sesek di kamar. Dadanya lagi susuk terus gitu Om. Terus dia kesurupan. Terus aku sempet
sama orang pintar kan beberapa orang pintar pada datang tuh. Pada datang. Aku katanya disuruh mediasi, buat dimediasi gitu. Mm-mm. Cuman masalahnya nggak masuk. Terus akhirnya pindah ke kakak. ke anak yang pertama. Masuk Sampai tuh. udah pingsan terus dia tuh. Pingsan, dia bilang katanya, ini sambil nunjuk papa, kan papa lagi sesak kan. Dia bilang katanya, apa namanya? Apa sih mak katanya? Pas nunjuk-nunjuk, ini pokoknya saya lagi injek-injek di atas dadanya gitu. Saya disuruh. Jadi dia di Berarti ada jantung. suruhan. Ada suruhan, tapi nggak mau dikasih tahu namanya. Berarti papa tuh sesak gara-gara berarti ada yang Iya. neken. Emang di ini. Dia yang bilang dia nunjuk kayak gitu. Ini aku tuh di situ gitu sama teman-teman aku. Jantungnya di ini Dibikin jadi sesak napas. Iya, benar. Tapi kan sebenarnya dalam hal yang seperti ini tuh gangguan itu dari orang-orang yang nggak suka. Iya. betul. Mayoritas orang yang tidak suka. Dan mereka tuh niat awalnya adalah satu garis itu hilang. Emang Benar. emang diancam itu. Diancam Satu garis hilang berarti dari papa, mama, kakak beradik itu harus hilang. Tapi kan manusia yang Iya, merencanakan. betul. Allah yang berkehendak. Benar. Jadi otomatis kita akan melewati banyak hal tapi tetap nggak akan mungkin diizinkan oleh Allah. Itu aja. Ica kan barang-barangnya suka hilang gitu ya Bang Mongol ya di rumah. Terus tiba-tiba kalau lagi pas pulang nih ada. Itu ada kaitannya nggak sih sama jin-jinan di rumah? Sebenarnya kalau faktor iseng makhluk gaib itu ada. Saya juga boleh tanya, manajer Mongol kehilangan kalung emas. Oh gitu. Tapi ada lagi. Jadi kasusnya pertama kehilangan cincin berlian. Mongol ada yang jual berlian tipenya D, dia bersih banget, tapi kecil. Cuman udah lumayan harganya. Dibikinlah cincin, ya kan? Dipakai. Pulang dari manggung di Surabaya, kita naruh sama-sama tuh cincin dengan cincin Mongol. Besoknya kita mau berangkat manggung, cincinnya nggak ada, ya kan? Tapi nggak lupa kan? Kita foto tuh tempat cincinnya. Kita pulang dari manggung, cincinnya ada. Oh gitu dah. Satu lagi, anting. Sama juga Bunda. Hilang. Ya kan? 2 hari kemudian barangnya ada. Iya itu sama. Terakhir sekarang kalung emas putih ada tulisan ada liontin huruf, ya kan? Jadi kalung rantai sama liontinnya nggak ada. Namanya iseng itu ya biarin aja. Tetapi satu hal yang pasti adalah kalau memang itu udah punya kita, dikasih Allah ke kita, Balik lagi. pasti akan balik lagi ke kita. Nggak akan pernah, kalaupun nggak balik, kita pasti diganti lebih daripada yang hilang. Jadi itu aja. Tapi kalau bicara jin atau apapun, korin, papa yang ketinggalan atau siapapun yang di rumah, selalu yaitu perkatakan itu kayak Mongol bilang sama mama di dapur tuh, selalu ngingetin, ini rumahku. Kalian di sini tuh cuma numpang. Jadi kalau seandainya lu baik sama kita, kan kita juga akan baik. Tapi kalau memang lu niatnya jahat, ya nggak boleh di sini. Kalau pakai bahasa film-film langsung di hush gitu. Saya juga di rumah begitu. Jam 2 malam dia kelayapan sampai jam 4 pagi. Gue bilang sama mbaknya itu dulu rumah Mongol tuh bekas orang bule tinggal. Terus pembantunya mungkin disiksa atau hamil bagaimana, dia gantung diri lantai 2 di tempat jemuran sekarang. Nah, jadi sosok itu ada di rumah dan itu bukan cuma orang rumah doang yang tamu-tamu kadang kalau datang ke rumah Mongol gitu, Diganggu. siapa itu di belakang gitu. Padahal Mbak dulu ya sering diganggu Nah. pada pulang. Mongol langsung datang ke tempat dia gantung diri itu. Gue bilang di situ jam 11 malam. Ini rumah udah atas nama Roni Immanuel. Bos bule lu kemungkinan udah balik. Iya. Nah kalau lu di sini, gue izinkan tetap di sini, tapi boleh jalan mulai dari jam 2 malam sampai jam 4 pagi. Dan dia selalu duduk di kursi merah. Nanti kan ada beberapa teman suka ke rumah tuh di kursi merah paling depan yang dekat jendela kan dia selalu begini. Dan semua orang rumah tahu. Kalau di rumah lain lagi. Kalau di rumah gimana, Bu? Jadi ada temennya suami tuh dulu masih ada ya. Nah itu lagi ngobrol, saya katanya itu suami kan pakai celana pendek gitu. Nah terus dia ngobrol biasa, padahal suami ada di atas.
Hah? Jadi bapak lagi lantai 2, di bawah lagi terima tamu bapak. Terus di atas anak saya bilang gini, mama itu ada siapa gitu kan. Oh no, ayah di atas suruh naik. Lah yang tadi saya ngobrol sama siapa ketika kabur dia. Oh. Tapi kan kabarnya Ica juga sempat punya usaha kafe, terus usahanya Iya. tutup karena mengalami banyak Sama teror. tuh. Salah satunya dari sosok nenek-nenek tua yang melempar beras. Itu gimana, Dek? Iya, jadi awalnya kan aku ceritanya lagi di kasir ya, Bang Mongo. Posisinya itu malam-malam. Terus Ade kan kafe aku modelnya depannya kayak ada gerobak stand gitu ya di depan, tapi di dalam kaca. Nah, dia bagian apa buat bakar-bakar. Terus tiba-tiba ada nenek-nenek ya nyamperin dulu ya. Terus habis itu aku kan posisi itu lagi PMS. Oke. Jadi nggak sholat. Nah terus pas itu aku tiba-tiba feeling Bang Mongol megang uang di sebelah kiri ada uang nih, aku dapat 20.000. Terus aku bilang nih kalau orang nggak bener berbalik ke dia kan. Nah pas aku keluar, Bu ada apa Bu? Ini saya mau jual beras 1 kilo. Dia bilang gitu kan. Aku bilang enggak, saya nggak butuh beras. Nih ya buat ibu. Bang Mongol pernah denger nggak istilah hipnotis? Kalau hipnotis kalau kita pegang berbalik. Kayak gitu, pernah ya? Aku kayak gitu, aku coba. Terus berbalik sama dia. Dia kayak linglung, dia buka tas. Dia ngomong nggak jelas. Aku pura-pura gini aja sambil diri. Nggak ada beras. Dia nggak jual beras 1 kilo. Jadi isinya cuma kayak buku apa nih lah. Ngawur, nggak jelas. Terus habis itu tiba-tiba mungkin dia langsung sadar apa gimana. Dia angkat Kalau tas. ibunya nggak mempan, Iya, dia ngangkat tas, nggak tahu ya emang dia udah tujuannya kali itu ya tasnya dibolongin di bawah. Soalnya pas ngangkat tas berasnya pada apa? Aur-auran. Gitu. Nah setelah dia pergi, sempet-sempetnya tuh dia balik lagi ambil tempat makannya ketinggalan, terus lari. Iya, lari. Kan benarnya biru ya. Langsung biru. Aduh. Aku kan lagi diri posisinya di gerobak kan. Aku bilang gini, aku ambil tuh berasnya, aku bacain sholawat kan. Terus tiba-tiba, wah ini gua kena nih kayaknya. Kayak gitu kan Mil. Padahal nggak kepentok. Biru. tapi biru. Biru kecil dulu, kayak dicubit gitu kan. Terus pas ini, wah ini kayaknya udah nggak bener nih, tutup dulu deh. Langsung ke tukang apa urut ya si anak aku ini nih yang bisa juga kan. Aku bawa pakai plastik. Isinya kan kayak pasir sama beras kuning gitu deh. Terus kata dia, wah ini campuran tanah kuburan, kata dia gitu. Udah buang aja ke kali. Kasihan lo tanah kuburan. Selalu menjadi pihak yang bersalah dalam hal penyantetannya. Ya Allah, itu udah paling bener hantu Amerika pakai jas. Nih kan kita di sini kain kafan jadi biang kerok. Kita di Manado kalau ada rumah gitu buahnya mangga lebat banget bunda, ditaruh kain merah, nggak ada yang berani ngambil tuh. Karena pasti kalau berani lu ambil lu makan keluar tuh di dalam perut apa embeyennya. Ya, jadi kain merah yang dijadiin itu. Jadi semua orang kalau punya kebun punya apa tuh pasti taruh kain merah. Padahal belum tentu tuh. Cuman buat orang kan selalu identik kain merah itu dengan kain penjaga gitu. Jadi kalau dia jatuh di tanah boleh diambil, tapi kalau di pohon kita nggak boleh ngambil. Tapi kan Ica juga sempat mengalami ancaman sama salah satu pemilik usaha dan dia merasa nggak suka Ica buka kafe di situ. Iya, ancamannya itu pertama. Tadinya dibuka itu apa halon. Intinya apa usaha sebelah lah ya. Usaha sebelah. Jadi dia pernah bilang, tolong dong geser apa kursinya, soalnya pelanggan kita kayak apa terganggu kalau lewat situ. Oke, kita ikutin karena kan kita baru Bang Mongol. Udah kita ikutin, tapi ada aja pokoknya kayak ngomong-ngomong nggak jelas, terus tiba-tiba lampu aku yang logo diputusin kabelnya gitu. Usahanya sama nggak? Enggak, beda. Lah kan PA tuh usaha beda. Dia gua jual warteg, dia jual padang, apanya yang harus itu? Nggak, kalau itu begitu bisa bersaing. Posisinya rame juga, jadi dia kayak merasa terganggu. Oh, Masih bilang aku. aja kalau mungkin pingin rame. Bakar-bakar ban juga bisa rame. Ya kan, ayo kita nyate gitu. Dan kabarnya anak kita juga sempat sakit dan mengeluarkan darah dari kupingnya. Kuping sama hidung. Hidung? Kalau kuping, kalau pertama hidung dulu. Aku kan lagi tidur, terus bangun subuh ya. Apa namanya, sebelum bangun itu dimimpin kayak di sini dada semua bersisik. Jadi aku kaget dong, bangun otomatis. Aku udah samping, si anak aku lagi begini, madep ke atas. Hidungnya berdarah semua. Aku angkat, kenapa Queen? Itu. Terus udah, dia nggak ngomong apa lagi.
Taman dari tadi gue tanya juga dia ada orang tapi di mana ada deh. Dia tahu. Iya. Kalau ada apa-apa ngomong aja sama Uncle Mongol. Opa juga boleh kok nggak apa-apa. Asal Korea ya. Saya kalau Opa Manado tua. Nah kalau kejadian saudara Ica yang mau datang ke kafe terus pas datang kafenya dalam keadaan tutup, padahal buka dan Ica nunggu di sana itu gimana ceritanya? Jadi aku kan pas seminggu itu kan full buka ya. Nah full buka itu kok sama sekali orang nggak ada yang masuk. Bang Mongol, biasanya kan aku paling hektik banget di dapur ya. Ini kok ada luang waktu buat duduk santai-santai terus nih di sini nih. Aku penasaran kan aku duduk di depan aja tuh sambil lihat jalanan. Kalau orang masuk kan kelihatan tuh Bang Mongol. Itu posisinya malam. Kalau malam kan lampu kafe aku warna kuning. Kalau dari dalam ngeliat luar nggak terlalu jelas ya, gelap. Tapi kan kalau dari luar ke Pasti dalam kelihatan dong, kelihatan muka kuningnya. ya. Nah, terus aku duduk nih bertiga sama karyawan, sama ade juga lingkaran. Terus aku lihat kok orang pada kagak jadi masuk mulu, apa dia mau muter balik, positifnya gitu. Nah, nggak lama lagi ada saudara aku DM IG siapa dulu ya? Katanya apa? Oh ini kafenya kalau buka sih. Iya. Terus nggak lama ngechat aku lagi. Ini Sama pertanyaan, kok kafe nggak buka? Karena dia nggak bales. Aku lagi megang HP kan posisinya. Buka kok, aku fotoin ini buka kok gitu. Terus dia bilang, enggak orang tadi tutup gitu. Oh berarti ada orang yang naruh. Aku bilang gini, emang Iya. Apin nggak lihat ada Kaica di lingkaran itu. Apin ngelihat cuman bertiga doang diem gelap. Ngerti nggak Bang Mongol? Dia ngeliatnya gitu. Kafe lu ada pot bunga nggak? Pot bunga nggak ada ya? Ada di dalam. Di dalam Pojok? dalam Pojok. aku ada, tapi pot-potan. Maksudnya pot bukan bunga. maksudnya bukan pot bunga yang tanah kan, yang Bukan. plastik itu Iya, kan? plastik. Ada pot Bambu plastik. ya, bambu ya. Nggak tahu bambu apa sih, saya lupa. Iya maksudnya. Tapi sampai sekarang kafe masih ada? Enggak. Udah tutup? Udah langsung tutup. Karena dia udah ganas. Makin ganas Makin ya. ganas. Jadi Soalnya udah ini baru sebulan. 2 bulan. 2 bulan ya? Oh, belum. Ya ampun deh. Terus kalau keadaan Ica sekarang gimana? Ica juga kabarnya selalu gagal menjalin hubungan, percintaan karena diikuti oleh sosok genderuwo. Iya. Emang sih kayak Itu siapa yang kenapa nggak buku? Lu kan cantik, Dek. bukan masalah cantik ya. Ya orang nggak suka ya biarin aja urusan dia. Lu tetap glowing, nice to meet you. Lu pingin terlihat cantik lagi, datengin nih klinik-klinik bening terdekat dekat rumah. Ya kan, pakai no tuh yang laser Picosure. Nggak mahal, Dek. Cewek itu cantik itu harus. Dan cari suami yang ikut mendoping buat lu terlihat cantik. Benar. Lu tuh ngejelimetnya banyak. Lu jelimetannya banyak. Jelimet apa ya? Jelimet itu maksudnya ada banyak hal dalam diri lu yang ngejelimet. Tetapi jelimetnya itu kadang efek dari luar karena lu juga tidak memahami ikut ngejelimet. Jadi solusi yang paling benar adalah begini. Itu tadi coba cari Pak Ustadz yang lu percaya, minta air dulu deh, terus lu mandi. Oh iya. Waktu itu pernah disaranin juga itu. Mandi dulu. Kalau bahasa orang bilang Bilas. apa yang dibikin nama Bang Robi Purba ke Bali apa? Yang di Bali itu apa sih? Mereka melakukan apa? Mandi bersih. Iya apa bahasa itunya? Melukat, iya melukat. Teman di Bali ya? Iya di Bali. Tapi bukannya nggak boleh ya? Ya kan Kristen, maksudnya itu kan mereka yang boleh. Lu kan bisa pakai versi Muslim lah, minta air dari Pak Ustadz atau Pak Haji atau Pak Kiai yang memang mumpuni ilmu agamanya. Mintalah sebotol air aqua yang ukuran seliter, terus campur dengan air deh, terus lu mandi sambil baca. Lu mau baca surat Anas kayak lu mau baca Al-Fatihah kayak lu sambil bacain ayat kursi. Jadi biar bersihin diri. Nah kalau sekeliling lu kotor tetapi lu bersih, itu tetap lu semangat. Karena biar bagaimanapun lilin itu sekecil apapun dimasukin di ruang berapapun besarnya tetap akan terlihat cahayanya. Begitu, karena udah terlalu banyak hal-hal yang udah nempel di badan lu, Dek. Jadi setiap laki-laki melihat lu tuh
ada rasa jijik, ada rasa kayak ada something di diri. Nah, bersihkanlah, Dek. Kalau memang mau ya ke para ustadz-ustadz yang kalau lu, makan tidak semua orang muslim yang pro dengan ruqyah kan, ada juga yang tidak setuju, tetapi yang menurut ya Ica atau menurut mama mana yang diperbolehkan yang tidak melanggar akidah, lakukan aja, Dek. Jadi lu mandi bersih diri dulu gitu. Nah, bersih diri, dengan bersih diri gua niscaya lu akan dapat laki-laki yang akan menjadi imam yang benar buat lu dan anak lu. Kalau selama ini yang muncul adalah mereka yang selalu melihat lu sosoknya beda. Iya emang. Jadi kayak ngeliatin ada sesuatu yang lain di diri. Waktu itu juga sempat tuh kan aku staycation sama siapa? Si anak aku nih sama baby sisternya di hotel tuh ada yang nyautin juga suara itu. Bang Mongol udah tahu ya? Iya kayak gitu. Terus juga pernah ditampakin 1 kali itu 3 detik apa di rumah seplafon kamar. Nah, jadi mendingan itu, Dek. Kalau seandainya memungkinkan kembali, sahadatlah. Sahadat. Sambil lu mandi itu, Dek. Iya. Pertebal kembali imanmu, biar lu mendapatkan imam yang terbaik. Iya. Karena ingat, mama tidak makin muda. Iya. Mama tuh akan makin tua. Mama Kamongol juga udah 83 tahun bahkan. Jadi Kamongol membersihkan diri dengan apa yang Kamongol boleh lakukan. Yang penting tidak melanggar etika, moral, dan akidah. Ini yang ini yang orang keluar Manadonya gitu. Ini yang harus kita pegang teguh. Akidah ini yang paling penting. Lu sebagai umat muslim, lu harus ingat apa yang boleh dan tidak di agama. Nah, kalau memang mama menyetujui, lu lakukan. Tapi kalau mama bilang enggak, jangan lakukan. Tetapi kalau kayak kita minta doa dari mereka yang mumpuni ilmu agamanya kan, bisa lah. Kita kan masih bolong-bolong, iya kan. Kita yang masih kadang sholat 5 waktu, kadang 3 jalan 2 lupa gitu ya kan. Kadang mau sholat subuh masih ngantuk, ya Allah ntar lah gue sholat udah jam 12 siang ya, sholat yang 1 ketinggalan. Tapi kan kalau mereka-mereka yang mumpuni ilmu agamanya kan, mereka konsistensi dengan waktu mereka dan mereka menghafalkan Quran tuh kan kita kalah. Kita kan suaranya suka jadi tenor sendiri di tengah jalan. Tapi kan yang penting adalah itu tadi, mama urusan dapur coba diselesaikan dulu. Ica lu minta Air. Siapa pemuka agama yang kalian percayai, minta doanya, terus Ica mandi. Niscaya tahun 2024 tidak akan lagi kutuk keturunan itu akan muncul dalam hidup kalian. Jadi kayak begitu, Dek. Anakmu punya gift yang kalau bisa diasah bisa menjadi keuntungan buat kalian. Dan di saat besok bersih rumah dan bersih diri, sertakan dia. Biar dia bisa ngomong, Omah ada ini. Memang dia sering ngomong. Sering ngomong. Gitu. Kalau ada ini, dia tahu. Ini tadi datang ke sini juga gitu ngomong. Ada Kunti. Apa harapan mama ke Ica dan keluarga, dan mama capek nggak ada di suatu situasi yang seperti sekarang? Alhamdulillah sih kita jalanin aja. Amin. Kita nggak terlalu terbebankan gitu. Dibuat santai. Buat santai. Justru makanya saya bawa jalan gitu kan, arisan kemana. Wow, sosialita loh, Beb. Ajak ngomong berapa bulan? Sebulan. Aku juga pingin arisan, tapi sekali ketemu teman-teman Ertong, arisannya berlian. Lah kita emang punya sirkon. Yang penting rajin cuci. Itu mah kagak, yang penting silaturahmi. Ini Mongol abis konten ini ketiga langsung mau pulang rumah karena mencurigai mami mungkin udah memasuki fase yang karena udah 83 tuh. Udah mulai kayak anak-anak lagi, kembali lagi. Tuh, lupa deh, hati-hati jangan sampai baru umur 26 lupa deh childish. Wawan, nggak usah lah. Dia nggak ada baby face-nya. Pokoknya buat teman-teman yang di rumah juga buat kalapunaholics, mungkin lu seorang wanita yang mengalami hal yang sama dengan Ica, atau mungkin keluargamu juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh keluarga Ica, baik dari mama maupun Ica dan sebagainya. Satu hal yang kita pegang teguh adalah manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap hidup kita, tetapi penentu akhirnya adalah Tuhan. Jadi lu boleh mematikan usaha gua, tapi tetap yang namanya rezeki tabur nggak mungkin lu nggak menuai. Benar.
Lu mau nanam kacang, gak mungkin dia langsung keluar jadi kacang. Dia harus membelah diri dulu, dia harus keluarin dulu ininya, kulit arinya, baru dia keluarin ininya, dikemasukin dulu ke dalam, baru pelan-pelan, baru lu bisa panen. Nah, sama juga dengan nyamannya hidup. Di saat lu menabur, gak mungkin lu gak menuai. Benar. Dan di saat lu nabur ke dondong, gak mungkin lu menuainya apel. Jadi kalau kita jahat sama orang, ingat, satu taburan yang lu tuai, yang lu tabur, tapi yang lu tuai gak mungkin hanya satu. Karena lu nabur biji rambutan satu, lu nuai 10 karung, bro. Jadi jangan pernah berbuat jahat sama orang lain. Karena kalau lu berbuat jahat, yang lu tuai nanti lu tabur angin, lu tuainya badai. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen, plus hubungi kita kalau punya cerita-cerita yang berbau mistis. Nanti kita akan hubungi dan kita akan ngonten bersama Mongol. Terima kasih buat Mama, buat Bunda, terima kasih Ica, buat Queen juga, buat Adik juga, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mongol. Bye bye. Subscribe ya.